Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K di tahun 2024. Yang mana di sini kita akan membahasakan terkait dengan info terbaru perihal bagaimana perkembangan database BKN honorer, yang kita kenal bahwa database BKN itu bakal menjadi rujukan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Panselnas, sebagai penentu honorer bisa diangkat menjadi ASN P3K 2024 sesuai dengan amanat di Undang-Undang ASN nomor 20, Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Jadi database BKN ini menjadi rujukan dari Kemenpan RB untuk menentukan honorer diangkat menjadi ASN. Hal itu memang kita sudah ketahui bersama bahwa itu berdasarkan amanat dari Undang-Undang ASN tahun 2023. Namun di sini kami mendapatkan baru saja informasi terbaru ya terkait dengan database BKN honorer menjadi penentu honorer diangkat ASN P3K 2024. Informasi ini tentunya informasi yang cukup terbaru ya jelang pendaftaran P3K 2024. Langsung saja kita tutup poin ke informasi. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com menginformasikan seperti ini. Honorer terdata di BKN 1,78 juta ya. Kemudian formasi P3K 2024 hanya 1 jutaan. Solusinya kira-kira artinya apa? Jumlah honorer yang masuk akumulasi ya di database BKN saat ini itu mencapai 1,78 juta. Sedangkan kalau formasi P3K 2024 kalau di total itu hanya sejumlah 1 jutaan. Sehingga otomatis honorer yang ada di database BKN itu lebih banyak ketimbang formasi P3K. Kesimpulannya ya jelas, kemungkinan besar di P3K 2024 nanti tidak semuanya honorer yang masuk dalam database BKN itu bakal diangkat menjadi P3K. Ini sudah pasti Bapak Ibu, karena jumlah formasi jauh lebih sedikit ketimbang honorer yang terdata di BKN, kecuali kita lihat apa yang dikatakan oleh Kemenpan ya, bahwa akan ada P3K paruh waktu dan penuh waktu. Mudah-mudahan yang tidak lolos itu dimasukkan ke dalam P3K paruh waktu Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat ya, dilansir di jpnn.com Jakarta ya, kita langsung lihat saja honorer masuk pendataan BKN yang tidak akan terakomodasi dalam rekrutmen P3K 2024 itu ternyata cukup banyak ya. Jadi cukup banyak Bapak Ibu ya. Jumlah formasi P3K cuman 1 juta. Kemudian yang masuk dalam database BKN mencapai 1,78 juta ya, sehingga jelas ya kalau hitung-hitungan di atas kertas tidak semua honorer itu bisa diangkat. Jadi di sini dikatakan diperkirakan jumlahnya mencapai 770.000 honorer yang tidak terangkut lantaran formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun ini tidak sebanyak jumlah honorernya. Jadi tidak berimbang antara jumlah formasi dengan jumlah honorer Bapak Ibu ya, sehingga meskipun masuk dalam database BKN kemungkinan tidak bisa diangkat semua menjadi P3K Bapak Ibu. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan jumlah honorer yang masuk database BKN sebanyak berapa ya? 1.788.851 orang Bapak Ibu. Sementara formasi yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB untuk rekrutmen CASN 2024 itu sebanyak 1,28 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 1,01 juta untuk formasi P3K instansi pusat dan daerah. Ya, jadi seperti itu ya. Sisanya sebanyak 278.427 formasi CPNS 2024 instansi pusat dan daerah. Jika disandingkan antara formasi P3K 2024 yang tersedia dan jumlah honorer masuk pendataan
pendataan BKN, maka sekitar 770.000 bakal tidak terakomodasi. Ini kalau kita lihat perbandingan ya antara jumlah formasi P3K 2024 dengan jumlah honorer yang masuk dalam database BKN. Ada sekitar 770.000 bakal tidak terakomodasi karena jumlah formasi lebih sedikit daripada jumlah honorer yang masuk dalam database BKN. Nah, di sini dikatakan menurut Menteri Anas, pendaftaran CPNS dan P3K bisa dimulai setelah verbal ya, setelah proses verbal rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Ya. Jadi kalau misalkan verbal rincian formasi yang diajukan instansi itu selesai dilakukan, maka siap-siap saja Bapak Ibu ya, akan segera dibuka pendaftaran CPNS dan P3K 2024 ya. Kemungkinan di bulan depan sih sebenarnya, antara Juni dengan Juli Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini, saat ini proses verifikasi dan validasi verbal yang dilakukan oleh BKN ya. Verbal tersebut dilakukan pada 1.788.851 tenaga non ASN yang masuk database BKN ya. Oke, pelaksanaan verbal dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non ASN, yaitu pada https://veripnonasnbkn.co.id. Verbal tersebut dilakukan dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja atau Pokja Bapak Ibu ya. Terang Menteri Anas baru-baru ini. Nah, jadi intinya ya seperti itu tadi ya, bahwa Kemenpan itu tetap berusaha ya agar bisa diangkat lah ya menjadi ASN P3K, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya kita lihat di sini Kemenpan RB bersama BKN telah melakukan rapat bersama pada 17 Mei. Rapat khusus membahas formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verbal 6 kriteria dari BKN, termasuk nantinya P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi kemungkinan ada solusi bagi honorer yang nantinya tidak terakomodir, bisa jadi diangkat P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Karena dari Kemenpan RB memang mengatakan bahwa akan ada P3K penuh waktu dan akan ada P3K paruh waktu juga sih ya, seperti itu kira-kira. Kemudian di sini kita katakan oleh PLT ya, PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan Badan Pengawas Keuangan ya dan Pembangunan BPKP dalam verbal honorer tersebut. BPKP sebagai tim quality asuransi dan penanggung jawab Pokja kriteria 1 serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 26 ya. Pada verbal ini distribusi data yang diperiksa oleh verifikator itu dilakukan secara acak Bapak Ibu ya. Verifikator tidak bisa memilih data yang diperiksa dan setiap verifikator hanya melakukan verbal ya pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing. Adapun hasil verbal tenaga non ASN per 17 Mei ya, yaitu 2 mencapai 89,87%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 63,33%, kriteria 5 sudah 100% dan kriteria 6 sudah mencapai 99,52%, seperti itu ya. Jadi hasil verbal pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K. Jadi verbal database BKN itu bakal menjadi penentu Bapak Ibu ya, penentu kebijakan pengangkatan P3K. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.